Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada awal bulan September 2022, tepatnya hari Jumat, dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahuai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami telah melampaui bulan Agustus dan saat ini kami berada di awal bulan September 2022. Itu semua hanya karena kasih-Mu. Karena itu kami sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di sepanjang bulan Agustus, dan kami boleh lagi menyongsong anugerah baru di bulan September ini. Karena itu Bapa, kami tetap memberi diri kami untuk dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh lagi membaca dan merenungkan firman. Urapan Roh Kudus atas kami semua dan tempat dimanapun kami berada. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan semua siasat dari yang jahat. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-40 yang menyatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Judul renungan, berpikir kecil. Berpikir kecil adalah nasihat yang bagus bagi mereka yang melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin persoalan yang paling besar dalam pelayanan pekerjaan Tuhan adalah kesadaran dari mana pelayanan itu hendak dimulai. Kemiskinan berada di mana-mana. Penderitaan merupakan masalah umum, dan kebodohan menguasai banyak orang. Kita terbiasa untuk memikirkan hal-hal yang besar. Kita memimpikan hal-hal hebat dalam merencanakan proyek-proyek yang ajaib, sehingga kita sendiri takut dengan program kita. Tetapi dalam pekerjaan Tuhan, kita dituntut untuk berpikir kecil. Berpikir kecil dalam menolong seseorang, mewujudkan suatu program dan menolong mereka yang jatuh dalam dosa. Pada hari penghakiman yang digambarkan dalam Matius 25, penghakiman tidak didasari pada besarnya program atau proyek yang mereka laksanakan, tetapi kasih yang diwujudkan dalam pelayanan kepada sesama yang dianggap kecil. Mari perhatikan bersama. Yang pertama, dengan jalan berpikir kecil, kita tahu dari mana kita memulai pelayanan kita. Ya, salah satunya yang sementara saya lakukan saat ini dan juga nanti Bapak Ibu lakukan, untuk berbagi firman Tuhan dengan sanak saudara, keluarga, dengan sesama, terlebih dengan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus.
Tempat di mana kita memulai pelayanan kita ialah di mana kita berada. Ya, tidak harus kemana-mana. Mulailah di tempat kita berada. Mereka yang dikatakan layak pada hari penghakiman oleh Yesus Kristus dalam Matius 25 adalah mereka yang melayani kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau ada, kita berbagi. Ya. Ada katakan ada, tidak katakan tidak. Bukan ada, kita bilang tidak. Masyarakat sekitar kita memiliki orang-orang yang lapar, kesepian, sakit, telanjang, dan dipenjarakan oleh berbagai ikatan. Jadi penjara itu bukan hanya di lapas, ya. Penjara itu di mana-mana. Kita bebas pun kita dalam penjara. Penjara apa? Ketika kita tidak mau mengampuni, penjara dosa namanya. Ketika kita iri hati, dengki, ya, tidak suka dengan orang, dan masih banyak lagi. Mereka adalah tempat kita memulai pelayanan kita. Sebagai gereja atau pribadi orang percaya, kita mulai pelayanan kita di tempat di mana kita berada. Jadi melakukan pelayanan bukan ketika kita menjadi hamba Tuhan, misalnya pendeta, majelis, penatua, diaken, dan lain-lainnya. Tetapi dimanapun kita berada, apapun kita terus melakukan, kita dapat melakukan pelayanan, melayani sesama. Berbagai kemungkinan dalam pelayanan akan muncul saat kita mulai pelayanan itu sendiri. Setiap masyarakat memiliki kebutuhan yang berbeda, namun selalu ada jawaban yang Tuhan sediakan jika kita mulai dan bukan berdiam diri. Ya, seperti saat ini, ya, sebenarnya untuk kegiatan pelayanan lewat media sosial atau khususnya YouTube sebenarnya sudah dari tahun 2020. Nah, kenapa belum memulai? Ya ada saja kendalanya. Nah, saya baru memulainya 1 Agustus 2022. Jadi sebenarnya banyak rekaman-rekaman yang sudah saya lakukan, tetapi itu tidak disebarkan melalui media sosial atau khususnya YouTube. Jadi baru mulai 1 Agustus 2022. Oke, kemudian yang kedua, dengan jalan berpikir kecil, kita tahu bagaimana caranya untuk memulai pelayanan kita. Ya. Mulailah dengan apa yang ada. Jadi tidak perlu tunggu ya alat yang canggih, yang mahal. Tapi dengan Android pun ya kita bisa mulai. Bahkan tanpa Android pun kita bisa memulainya. Mulailah dengan apa yang ada. Ya. Kita tidak perlu mengharapkan hal-hal yang hebat berada di tangan kita untuk memulai pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita mulai dengan apa yang ada di tangan kita. Mungkin sesuatu yang kecil, sedikit, sepele, dan tak bernilai besar. Tetapi mulailah. Sekali lagi, mulailah. Pujian yang diberikan juru selamat di hari penghakiman justru bukan pada hal-hal yang besar dan spektakuler. Ya. Sebagaimana firman Tuhan tadi mengatakan, ketika kita melakukan terhadap seorang yang paling hina pun itu sudah kita lakukan untuk Tuhan. Ya. Tetapi pada tindakan sederhana dari kasih dan pelayanan, mungkin ya baru-baru ya, mungkin ya baru bulan lalu ketika saya melewati satu jalan, kemudian di situ ada polisi tidur, ya harus pelan. Kemudian ada ibu-ibu yang mungkin kalau orang lihat
ya ini tidak dianggap. Kemudian ibu itu pakai bahasa daerah, tapi saya tahu maksudnya meminta sesuatu, meminta uang. Dan waktu itu saya tidak ada uang. Ketika buka dompet di situ ada uang 17.000 ya. Dan saya kasih keluar. Waktu itu mau beli bensin sebenarnya. Saya kasih keluar, ya hanya ini yang ada. Saya kasih. Ibunya bilang hanya ini. Ya saya bilang hanya itu saja. Dan ibunya terima. Ya saya bersyukur. Ya mungkin ibu itu lebih butuh. Karena bensin ya masih ada 1-2 strip lah. Nggak apa-apa. Jadi sekali lagi kita mulai dengan hal-hal yang sepele. Ya. Yang penting kita harus mulai. Kemudian tidak perlu usaha yang hebat untuk memberi makan, memberi baju dan mengunjungi mereka yang dalam kebutuhan. Yang diperlukan hanyalah kesediaan dan kerelaan hati. Nah ini yang paling penting. Ya. Rela artinya tidak berpikir panjang atau bagaimana ya dengan saya. Rela artinya tulus, ya. Memberi dengan suka hati, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tidak bertanya-tanya. Kalau saya kasih dia terus saya gimana? Enggak, tidak seperti itu. Mulailah dalam pelayanan dengan tujuan. Ya, tujuan semua pelayanan Kristen adalah membawa orang mengenal Yesus Kristus. Ya. Dan menjadikan dia juru selamat mereka secara pribadi. Kenapa? Karena kita pun sebelumnya tidak kenal Tuhan. Ya, kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Tapi bukan dengan terpaksa dan memaksa ya. Karena ya sebenarnya tidak ada saling mempengaruhi. Memaksa orang jadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen. Kita hanya menyampaikan ya amanat agung atau dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Jadi kasih Tuhan akan dunia untuk semua orang. Tetapi barang siapa yang percaya ya tidak binasa, bahkan beroleh hidup yang kekal kan. Nah itu. Jadi yang terima hidup yang kekal, memperoleh hidup yang kekal, yang tidak terima ya tetap di luar Tuhan, yang berarti ya tidak mengalami kehidupan yang kekal. Jadi tawaran kehidupan kekal untuk semua orang. Tetapi kehidupan yang kekal itu sendiri akan diperoleh ketika kita mengambil sikap menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Memberi makan orang lapar, memberi baju orang telanjang, mengunjungi orang dalam penjara hanyalah cara dan metode untuk menghadirkan Yesus Kristus. Nah, jika tidak maka sia-sialah semua usaha kita. Matius 16 ayat 26. Berpikir kecil hanyalah sebuah metode untuk membantu dan memampukan kita melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Karena jika kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang besar. Jadi sekali lagi berpikir kecil. Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Ya. Jadi yang terpenting di sini adalah memulai. Ya. Tidak harus menunggu yang besar, menunggu yang hebat. Tapi apapun yang ada pada kita, kita harus memulainya. Karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, teguhkan firman-Mu di hati kami di awal bulan ini, sehingga firman ini akan menjadi berkat bagi kami pribadi, bagi keluarga kami, bahkan bagi orang lain. Karena di sini Tuhan menyatakan supaya kami melakukan apa yang dapat kami lakukan, sekecil apapun itu. Kami tidak boleh memandang rupa, sebab Engkau Allah yang melihat hati, bukan melihat rupa kami.
sehingga kami diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi karena kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saat ini dan sampai selama-lamanya, karena itu kami tidak pernah khawatir tentang apapun juga yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, sebab hanya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di sepanjang perjalanan kehidupan yang Tuhan layakkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.